3. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya agar kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Tujuannya adalah yaitu rencana tindak lanjut dari program yang tadi bikin, yaitu pengembangan futsal di Sekolah Dasar Negeri 42 Pekanbaru. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu, ibu wali kelas yang berkenan hadir pada siang ini untuk melihat program ataupun rencana tindak lanjut yang akan kami sampaikan. Baiklah, tanpa mengucapkan kata terima, saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari program pengembangan futsal di Sekolah Dasar Negeri 42 Pekanbaru atau sekolah yang kita ajarkan ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari program yang kami bikin ini adalah dengan banyaknya minat dan bakat dari siswa SD Negeri 42 Pekanbaru terhadap olahraga futsal, dan ada beberapa ajang yang bisa kita ikut sertakan untuk menyalurkan minat bakat siswa tersebut dan juga agar mendapatkan prestasi di bidang tersebut. Maka kami sebagai guru olahraga membuat kegiatan eskul futsal di SD Negeri 42 Pekanbaru ini. Gunanya yaitu untuk mengembangkan minat bakat. Kemudian kita harus tahu apa itu futsal. Mungkin kata futsal ini masih belum familiar di pikiran ibu-ibu. Ya, sama dengan sepak bola, tapi futsal ini permainannya agak sedikit kecil. Karena ukuran lapangannya kecil dan orang yang bermainnya minimal. Oke, futsal tersebut adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki, yaitu dengan ditendang, disenggol boleh, kemudian kipernya boleh menangkap bola. Selain 5 pemain tersebut, setiap timnya atau regunya memiliki pemain cadangan. Jadi permainan futsal ini 5 yang main, kemudian ada pemain cadangan. Kalau kita biasanya bawa 12 orang pemain, 5 yang main, 7 yang cadangan, dengan 1 orang kiper. Kemudian futsal ini baru familiar sekitar tahun 2000-an di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi masih baru rasanya, apalagi di sekolah kita. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah ikut, tapi kita tidak mengadakan ekstra, tidak mengadakan latihan. Cuma ikut, pilih pemain, mana pemain tersebut suka bola, ataupun anak tersebut yang ikut sekolah sepak bola, itu yang kita ikutkan. Tapi kan hasilnya kita tahu sendiri, tidak maksimal. Palingan sekali main, gagal. 2 kali main, gugur. Jadi rasanya tidak relevan. Makanya daripada itu kami melihat minat bakat yang telah kami survei sebagai guru olahraga. Di sekolah kita ini banyak sekali pemain yang ingin, anak-anak kita yang ingin bermain, ingin latihan, ingin mengembangkan bakatnya di olahraga futsal. Oke, kemudian kita lanjut. Tujuan. Tentu setiap kegiatan, setiap event, setiap acara ataupun setiap yang akan kita lakukan, kita memiliki tujuan. Tujuan kami di sini yaitu yang pertama, memberikan kegiatan tambahan yang bersifat positif melalui olahraga futsal. Jadi anak-anak kita itu kalau kita buat 1 kali seminggu, setidaknya kita latihan 1 kali seminggu 1 jam misalkan. Dalam 1 jam tersebut anak kita itu tidak pegang HP. Itu tujuan yang paling utama. Meminimalisir penggunaan handphone ketika anak-anak kita itu di rumah. Yang kedua, mengedukasi siswa tersebut terhadap olahraga futsal. Jadi di sini kami bukan hanya
latihan, tapi ada edukasi yang diberikan gitu. Contohnya kita berikan peraturan, kita berikan yaitu teknik dasar, kemudian kita berikan kayak mana yang sportivitas itu tersebut. Itu dia. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif antara kelas 5 dan 6. Mengapa kelas 5 dan 6 saja? Karena kita baru mulainya tentu dari kelas tinggi dulu. Tidak bisa kita mulai dari kelas bawah. Karena apa? Karena kelas tinggi, pola pikirnya udah agak remaja, udah memasuki usia remaja. Di situ kami ambil kelas 5 dan kelas 6 aja. Dalam hal ini, kelas 5 dan kelas 6 diikutsertakan dalam ekstrakurikuler futsal. Yang biasanya di sekolah, dia tidak saling mengenal. Palingan kenal tahu nama aja. Ketika di futsal, dia bisa tahu, oh ini, abang ini, adik ini, jago futsal, bisa main futsal. Di situ, hanya menciptakan lingkungan positifnya. Kemudian, selanjutnya, menciptakan sikap sportivitas kepada siswa terhadap olahraga. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan ketika kita olahraga anak tersebut cuma tahunya main, tapi tidak tahu apa arti dari olahraga tersebut. Tentu menciptakan sikap sportivitas. Ketika kita bermain, ada benturan terhadap pemain A dan pemain B. Di situ langsung salah aja, langsung adu jotos. Itu menciptakan sikap sportivitas. Kami mengajarkan itu dalam ekstrakurikuler futsal tersebut. Kemudian memberikan kesehatan mental terhadap siswa. Ini mental tersebut, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang positif, otomatis mental anak tersebut akan beralih ke positif. Yang biasa main handphone, kita ajak olahraga, badannya sehat. Setelah itu apa? Tentu ada pengambilan dari olahraga tersebut, sikap sportivitasnya, pertemanannya, itu dia. Kemudian dari futsal tersebut, tadi yang umum, sekarang yang futsalnya, siswa dapat melakukan teknik dasar, passing, dribble, kontrol, dan shooting. Di sini kami mengajarkan dari program yang kami bikin, yaitu tentang adanya passing, adanya dribble, adanya kontrol, dan adanya shooting. Itu teknik dasar yang ada dalam olahraga futsal, sama dengan sepak bola. Itu yang diajarkan. Jadi bukan cuma datang ke lapangan, pemanasan, langsung main. Tidak. Kami ajarkan satu-satu. Ada passingnya di situ, ada dribblenya di situ, ada kontrolnya, ada shootingnya. Kemudian selanjutnya, siswa dapat mengetahui peraturan. Ini dari cara bermainnya udah tahu, teknik dasarnya udah tahu, kemudian peraturannya lagi, mana yang boleh dilakukan, kemudian mana yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, siswa dapat berpartisipasi mewakili sekolah. Ini jenjang karirnya Bapak Ibu. Jadi setelah ini kami berharap, setelah dia tamat dari sekolah ini, kami berharap dia di SMP juga bisa melakukan olahraga tersebut. Dari mana dia ketahui peraturan? Kami ketahui peraturan ini dari sekolah Bapak Ibu. Itu yang kami harapkan ketika dia setelah tamat dari sekolah kita ini. Ada jenjang karir yang dia tuju. Oke, lanjut. Kita masuk jadwal latihan Bapak Ibu. Jadwal latihan yang kami bikin ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran Bapak Ibu ketika belajar di kelas masing-masing. Jadi anak-anak Bapak Ibu tidak terganggu ketika pembelajaran di kelas. Jadwalnya yaitu latihan setiap hari Jumat jam 2. Setiap siswa memakai pakaian untuk latihan, baju bola, dan memakai sepatu kaos kaki panjang dengan dekat perlengkapan wajib. Jadi kita tuh bikin ekstranya tuh hari Jumat siang jam 2 setelah pulang sekolah. Jadi sangat-sangat tidak mengganggu jadwal aktivitas ibu-ibu walas ini mengajar di kelasnya nanti. Kemudian memakai baju bola itu pasti. Setiap kita latihan memakai baju bola. Tidak ada yang memakai seragam sekolah.
baju Melayu ataupun baju semacamnya. Kemudian memakai sepatu futsal, tidak dibenarkan memakai sepatu bola karena kita mainnya di lapangan futsal. Kemudian kaos kaki panjang dan dengan deker. Ini perlengkapan wajibnya Bapak Ibu. Perlengkapan deker itu yaitu alat untuk melindungi tulang kering ini. Jadi anak kita insya Allah aman ketika melakukan ekstrakurikuler futsal. Lanjut. Ada capaian yang kita tuju. Ini. Menciptakan lingkungan yang positif dalam olahraga itu tujuan ataupun capaian yang paling kita inginkan. Prestasinya memang betul, tapi capaian yang paling kita inginkan itulah menciptakan lingkungan yang positif. Otomatis anak kita itu pulang sekolah hari Jumat itu main futsal, tidak main kemana-mana. Sekarang banyak kejadian Bapak Ibu, pulang sekolah ke rumah dulu, ganti baju. Akhirnya apa? Kelalapan kemana-mana. Kemudian apa? Isap rokok, isap rem. Jadi itu tidak positif bagi kami. Makanya kami untuk apa itu menciptakan lingkungan positif dalam olahraga futsal ini. Inilah ekstrakurikuler ini yang kami buat. Oke, lanjut. Ini mungkin Bapak Ibu bertanya, Ibu balas, kenapa ibu-ibu ada di sini? Ini dia. SDM, sumber daya manusia yang berkurang. Yang pertama, Ibu kepala sekolah. Tadi sudah saya tanyakan kepada Ibu kepala sekolah, apa namanya itu, ibunya ada keperluan, jadi tidak bisa datang ke sini. Kemudian guru pembimbing olahraga futsal. Ada saya, ada Pak Ali, dan juga ada Pak Oki. Kemudian wali kelas. Ini wali kelas ini yaitu ibu-ibu wali kelas yang ada di dalam ini. Kenapa ibu-ibu ini ikut berperan serta? Karena ketika nanti anak kita ikut suatu pertandingan, suatu event, jadi tentunya tidak bisa mengikuti sekolah atau belajar efektif seperti hari biasanya. Makanya di sini kami mengikut sertakan wali kelas di sini. Jadi kita itu saling membutuhkan. Kemudian lanjut siswa yang ikut futsal. Tentu harus ada orangnya. Orangnya siapa? Yaitu siswa kita yang ikut futsal tersebut. Kemudian fasilitas. Ada bola, ada pun, ada rompi, ada baju tanding. Kalau baju tanding ini Bapak Ibu, kami berusaha untuk membuat baju tanding petani sekolah, tapi masih belum bisa karena masih ada beberapa hal. Kemarin Ibu Bendara kita ngomong seperti itu. Ya, lanjut. Ini ada tantangannya. Tentu semuanya ada capaian dan tentu ada tantangan yang akan kami hadapi. Tantangannya yang pertama itu banyaknya siswa yang ikut serta. Dalam latihan pertama kemarin, kami dapat yang pertama, siswa yang ikut serta itu sebanyak 30 orang. 30 orang Bapak Ibu. Itu kalau untuk futsal banyak sekali itu, karena mainnya cuma 5 lawan 5. Kemudian program latihan. Program latihan ini Bapak Ibu, program latihan ini setiap kali pertemuan ganti. Setiap kali pertemuan ganti. Jadi ada referensi baru yang dapat oleh anak-anak kita nantinya. Kemudian terakhir tentu pendanaan. Pendanaan ini masih kami beratkan kepada siswa karena lapangan yang kita pakai masih lapangan sewaan. Jadi anak-anak kita itu setiap latihan membawa uang sebesar 10.000 untuk pendanaan lapangan. Kemudian minum juga di situ. Itulah tadi penyampaian program pengembangan futsal di SD Negeri 42 Pekanbaru yang kami proses sama Pak Ali dan juga Pak Oki. Kemudian Bapak Ibu, kami juga menginginkan bantuannya agar mempromosikan ini juga di kelasnya masing-masing nanti.
Mohon disampaikan juga tujuan kita untuk menciptakan lingkungan yang positif kepada anak-anak kita nantinya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Oke, pas. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Semoga penyampaian kami ini berkah dan penyampaian kami ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Semoga kedepannya ekstrakurikuler futsal di sekolah kita ini ataupun tim futsal sekolah kita ini ternama setidaknya di Kota Pekanbaru untuk tingkat SD saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.